Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrolin soal TON dan juga ekosistem TON, ya lebih tepatnya project yang ada di dalam ekosistem TON juga ya. Ini semua kena efeknya karena ya seperti yang kita tahu dalam beberapa hari ini this is not the best days for TON in general. Kenapa? Karena kita tahu dalam beberapa hari ke belakang founder dari Telegram yang otomatis sangat terkait erat dengan TON itu baru saja ditangkap polisi. Alasannya kenapa? Alasannya karena dianggapnya Telegram ini tidak bisa disensor, jadi dipakai untuk teroris, bla 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 dan seterusnya. Ya, itu gue udah pernah bahas lah sebelumnya ya. Dan kalau menurut gue pribadi ini kayak apa ya? Kayak kesannya kita tuh menangkap pembuat pisau, karena pembuat pisau ini membuat banyak orang ditusuk. Padahal ya pisau sebenarnya mungkin bisa dipakai buat hal lain juga. Jadi ya itu pro kontra lah ya. Tapi intinya kalau kita lihat dari sisi TON-nya ya jadi kacau nih ya. Founder dari Telegram ditangkap, dan yang sekarang lebih parah lagi adalah dalam ya 3 jam, tapi mungkin sekarang udah 4 jam lalu ya, blockchain dari TON stop producing new blocks, alias apa? Macet begitu. Ini kondisinya mungkin mirip seperti Solana. Solana tuh udah pernah kejadian kayak begini kayaknya 5 atau 6 kali seingat gue ya. Nah, itu dia mungkin salah satu the price you pay for a very cheap and fast blockchain begitu. Dan ya relatively oke lah, dibilang security-nya ya not the best, buktinya macet, tapi minimal nggak ada yang pernah sampai 51% attack dan selainnya. Tapi ya faktanya macet. Jadi untuk TON juga ternyata tidak anti macet ya, dia juga ke stop. Nah, alasannya kenapa? Bagi elu yang mengikuti ekosistem TON dengan cukup closely ya, tahu bahwa ada satu meme coin yang baru saja rilis di TON blockchain, yaitu adalah DOX. Ini bahkan sampai ada juga launch poolnya di Binance kemarin ya. Jadi ini cukup nge-hype ya. Dan karena hype-nya lumayan besar ya, jadi kita bisa di sini ya, terbuat suatu network overload yang karena yang bisa dibilang disebabkan karena transaksi DOX ini terlalu banyak di blockchain TON begitu. Jadi sebenarnya bukan gara-gara founder ini ditangkap ya, karena ya kadang-kadang ya kalau berita udah keluar gini langsung simpang siur, dianggapnya wah ini gara-gara founder ini ditangkap. Enggak, sebenarnya ini terjadi karena transaksinya overload, mirip-mirip kayak di Solana deh kurang lebih ya. Nah, efeknya gimana? Efeknya salah satunya dari Bybit ya. Bybit mensuspend dulu semua deposit dan withdrawals di TON sampai network ini sudah restore to normal begitu. Jadi ya sekali lagi gue ingin tekankan bahwa ini nggak ada hubungannya gara-gara foundernya ketangkep jadi macet ya. Bukan seperti itu. Tapi ini macetnya gara-gara justru ada satu meme coins baru yang lagi-lagi bertema anjing ya. Ini nggak tahu kenapa meme coins di kripto itu anjing lagi. Mungkin yang sedikit aneh dan berbeda adalah itu PP. Itu PP juga gue nggak tahu binatang apa, kodok mungkin ya. Ya tapi sisanya banyaknya anjing. Di TON pun ternyata anjing lagi, dan namanya literally just dogs begitu. Tapi cukup nge-hype sehingga ngejam begitu. Jadi nggak ada hubungannya antara foundernya ketangkep sama ngejamnya, karena ngejamnya ini urusan network overload ya. Dan apakah network overload ini akan membuat TON mati? Menurut gua enggak sih ya, menurut gua enggak, karena ya Solana pun udah pernah kejadian beberapa kali sebelumnya outage ya. Kayaknya udah 5 atau 6 kali terjadi outage, dan ya kita bisa lihat Solana sampai sekarang masih di top 10, bahkan sekarang di 5 ya, di 5, lebih tinggi daripada Cardano, lebih tinggi daripada Avex, lebih tinggi daripada mana lagi, banyak lah ya, XRP dan seterusnya. Jadi nggak berarti karena outage pasti mati. Nggak, menurut gua sih ya. Bahkan kalau mau ngomong secara harga, TON cenderung ya oke-oke aja sih ya. Ya tentunya setelah, malah lebih parah waktu foundernya ketangkep begitu sih. Waktu foundernya ketangkep di Prancis itu lebih ngedam begitu. Di sini ngedam 11%, lanjut lagi koreksi, dan di sini ngedam lagi 11%. Nah, untuk outage ini malah nggak terlalu ngefek menurut gua. Tapi ya lagi-lagi kayaknya kalau gua lihat ada yang cukup panik juga, ada yang berpikir ini nyambung. Tapi enggak ya, kalau at least for now dengan data yang kita punya, ini nggak nyambung. Ini pure cuma karena terlalu besar demand dari si DOX itu sendiri ya. Nah, buat lu yang mungkin belum tahu apa itu TON, TON ini adalah suatu ya project ini ya, mungkin dibilangnya kalau mau dibilang kayak layer 2, bukan layer 2, tapi kalau mau dibilang pesaing Ethereum sedikit berbeda ya, karena kalau misalkan kita ngomong Ethereum killers gitu ya, genre dari
Ethereum killer tuh seperti Solana, ya lalu Avex, Tron juga kayaknya mungkin masuk ya, dan banyak lagi. Tapi kalau untuk Ton enggak, dia tuh fokusnya di Telegram Network. Jadi instead of menggunakan kayak Codex kan pakai MetaMask. Nah, ya walaupun nggak MetaMask juga sih, bisa juga Trust Wallet ya. Nah, tetapi si Ton ini tahu bahwa orang yang suka kripto itu cenderung menggunakan Telegram. Maka dari itu, ya dia bikin semua ekosistemnya itu sangat friendly di Telegram dan bahkan semua app-nya itu bisa di-launch di Telegram. Nah, itu menurut gue cukup menarik ya. Faktanya sekarang banyak sekali project-project yang disebutnya, yang at least gue sebutnya sebagai Telegram-based cryptocurrency project begitu ya. Dan itu ya apa namanya lumayan booming juga belakangan ini. Dan cukup menariknya mereka seringkali membagikan tokennya itu secara gratis dengan games di dalam app-nya mereka. Ada tap to earn, ada ya seperti biasa referral, dan juga ada juga yang sistemnya itu kayak airdrop begitu atau bounty hunting. Nah, ngomongin soal ya project-project ekosistem Ton, kita hari ini akan juga sekalian update mengenai SnapX. Ya, apa saja yang sudah terjadi di SnapX dan ada apa nih yang bisa bikin lu makin profit. Nah, yang pertama kita akan update dulu adalah mengenai Alpha 2.0 yang baru saja rilis. Terakhir kali kita bahas mengenai SnapX itu masih belum rilis ya. Jadi sekarang sudah rilis dan apa saja yang baru. Yang pertama yang kita bisa lakukan yang berbeda dari sebelumnya adalah kita bisa swap ya. Kita bisa trading di sini ya. Jadi kayak kita menggunakan DEX. Caranya gimana? Simpel banget, kita klik feed ya. Udah gitu kita klik trade dan setelah itu kita bisa konekkan wallet kita paling gampang pakai MetaMask. Udah gitu kita bisa melakukan swap. Ini cara kerjanya basically sama persis seperti kita menggunakan DEX begitu. Tetapi ini versi SnapX-nya. As simple as that begitu. Buat lo yang pengen coba, monggo. Pastikan punya gas fee. Kalau nggak punya gas fee ya nggak bisa transaksi ya. Selanjutnya juga di sini ada tap to earn ya. Technically speaking ini seperti option ya, seperti option tetapi jangkanya sangat pendek sekali, hanya 5 detik saja begitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih ngeliatnya lebih ke ya ini bisa dibilang tap to earn aja lah, kita tebak-tebakan begitu karena 5 detik kita nggak bisa analisa juga begitu. Kita kasih contohnya ya. Misalkan kita merasa bahwa dalam 5 detik ke depan Bitcoin akan harganya lebih rendah daripada sekarang. Kita klik sekarang ya. Kita klik short 3 2 1 dan boom. Ternyata di sini wah kita minus 0,0 something. Ya kita coba lagi ya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini Ethereum ya. Ya samalah, kita coba aja kasih contoh ya. Kita klik lagi, kita short 4 3 2 1 dan oke. Ini dapat 0,26 SP. Nah, jadi gitu tap to earn ya. Jadi kayak technically speaking nih kayak option tetapi sangat pendek, jadi ya masuknya lebih ke ya kita tebak-tebakan. Nah, untuk kita bisa dapetin ini akan ada si tiket di sini ya. Ini kayak semacam tiket lah. Gua masih ada 7 kali lagi. Nah, dari situ ya kalau udah habis ya udah kita nggak bisa tap to earn lagi. Tapi ini per semenit ya, semenit ya nggak sih. Nggak per semenit, mungkin sekitar 2 menit mungkin ya akan ada tiket baru lagi. Jadi kita bisa terus-terus aja kita klik begitu ya. Dan juga di sini ada leverage nih. Coba kita iseng ya. Kita kali 25 ya. Nah, kita coba lagi short ya. Nah, kita klik 3 2 1 dan oke, boom. Ternyata 0 ya, nggak kemana-mana. Nah, jadi gitu. Caranya very simple ya untuk tap to earn-nya. Buat lo yang pengen coba monggo begitu. Dan selain dari itu juga, dari kita bisa dapat si SP atau snap point-nya ini dari tap to earn-nya, kita juga ada cara lain ya, tapi nanti di belakang lah. Sekarang kita bahas dulu mengenai event yang tentunya orang-orang Indo pasti suka karena apa? Hadiahnya sebesar 150 ton ya untuk top 20 winnernya. Gimana cara ikutannya? Simple banget. Kita bisa di sini ya. Ada eventnya namanya SnapX River-a-thon ya, sesuai dengan namanya River ya. Tugas kita ngapain? Kita kenalkan SnapX ini ke teman-teman kita ya. Setelah mereka menggunakan link referral lu akan tercatat dan setelah itu lu akan di ranking nih. Nah, apabila lu masuk ke top 20 ya lu bisa memenangkan prize pool sebesar 150 ton dan juga bonus SP buat lu dan teman-teman lu. Ini berlangsung dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 22 September. Jadi waktunya masih cukup panjang buat lu yang pengen ikutan, monggo silakan. Ini semuanya for free, nggak ada bayar-bayaran, ya tinggal pakai si SP tokennya. At some point we'll never know ya. Karena buat lu yang ingat juga zaman-zaman dulu ya kayak Uniswap ya,
Lalu Pancake itu dulu tokennya kayak nggak berharga di airdrop aja. Orang mikir ah nggak guna nggak guna. Ternyata ya buat lu yang ngehold Uni dan ngehold Cake lu ya senyum-senyum sendiri begitu. Tapi ya baik lagi sih untuk si Telegram base cryptocurrency project ini ya kerasanya di kayak bounty hunting sih. We'll never know apakah ini akan boom atau enggak ke depannya. Tapi ya we'll never know. Taunya kita dapat Uni, kita dapat kayak Cake. Wah, asik banget ya. Ya, ini cocok banget buat lu yang masih nggak ini ya, mungkin belum disiplin, pelurunya udah habis lagi, udah di akhir Agustus nih, udah habis peluru, Bang. Nah, boleh ikutan seperti di sini nih. Seperti di SnapX ya, karena nggak ada modal sama sekali ya, paling modal kuota sedikit lah dan modal jempol pegel sedikit mungkin ya. Nah, selanjutnya ini mungkin buat orang yang lebih punya skill ya. Gue pribadi juga nggak bisa soalnya. Nah, ini adalah Alpha 2.0 Bug Bounty Program, di mana di sini ada bounty reward sebesar 10.000 USD ya. Dan ini USDT bukan USD ya, USDT. Nah, ini cara kerjanya seperti apa ya, sesuai dengan namanya ya. Jadi mereka ini ingin supaya DEX mereka ya, DEX yang tadi kita bahas di sini itu aman ya. Jadi mereka ingin mencari vulnerabilities gitu. Ada kelemahan apa? Nah, mereka sudah menyediakan 10.000 USDT bounty program buat lu yang mungkin memang raja coding nih ya. Wah, coding itu gampang banget gitu. Nah, lu boleh pertimbangkan untuk ikut. Ini ya lumayan niche ya, cuman ya we'll never know. Jangan-jangan ada yang nonton video TCI dan ternyata memang coder luar biasa ya. Silakan bisa ikut. Ini dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 9 September. Review periodnya dari tanggal 27 sampai tanggal 16. Bounty distribution dari tanggal 17 sampai 23 September 2024 ya. Cara partisipasinya seperti ini. Explore SnapX Alpha 2.0, report any vulnerabilities ya yang lu temukan dan juga submit lewat form ini. Nah, ini nanti gua akan taruh di bawah ya. Nah, apabila lu menemukan critical inilah, misalkan permasalahan yang critical, lu bisa mendapatkan up to 1000 USDT nih. Nah, jadi ini enaknya kalau lu punya skill ya, lu ngerti coding ya, lu bisa melihat wah apa nih ya kesalahan misalkan coding dari SnapX. Nah, kalau sampai ketemu yang critical, lu bisa mendapatkan up to 1000 USDT. Major bisa 700, minor 400, informational sampai 100 USDT. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan memang punya skillnya, silakan bisa masuk ke report sini. Bukan report, tapi masuk ke form ini dan isi semuanya ya. Next, yang terakhir adalah juga Note App Reservation. Nah, ini adalah yang mungkin menarik nih ya, get paid to do nothing katanya. Nah, di sini kita akan membantu si SnapX untuk membuild DePIN dan social file mereka dalam ton ya. Nah, di sini simple banget caranya, tinggal lu turn on your Twitter account info ya, dan kita bisa mendapatkan passive reward dari SnapX DePIN. Begitu simple caranya. Dengan apa? Tap saja connect Note app dan reserve your note now ya. Nah, ini di sini nih kurang lebih nih. Kita cari ada di sini. Nah, sini connect Note app dan reserve your note. As easy as that. Begitu. Kita klik dan tinggal kita bukan gabungkan, lebih tepatnya kita konekkan si Twitter kita. As easy as that. Begitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin ngerasa, aduh bang, airdrop kadang-kadang mager bang, susah bang, harus begini begitu. Aduh, ya magernya nggak kira-kira ya, cuma tinggal di depan laptop aja mager. Ini deh ya, lu cuma tinggal konekin Twitter, langsung bisa mining for free kasarnya ya. Nah, ini sekarang hanya untuk Windows ya, Windows desktop user only. Jadi buat lo yang menggunakan Mac mungkin masih belum bisa, yang HP juga masih belum bisa. Jadi ya bagi lo para pengguna Microsoft, bersenyumlah ya, karena lo bisa mendapatkan lo bisa mendapatkan si SP dan lain-lainnya dengan hanya mengkonekkan saja wallet lo. Sekali lagi caranya gini, gampang banget. Lo tinggal klik home, lalu klik connect Note app, reserve your note, dan tinggal konekin your X or Twitter account begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Untuk roadmap mereka sendiri sebenarnya gue udah jelasin, tapi nggak apa, gue coba sedikit bahas lagi ya. Jadi untuk roadmap mereka itu, coba kita cari di mana nih, ada di sini nggak ya? Roadmap itu, ya pokoknya sih kalau untuk sekarang kan masih 2.0 nih ya, Alpha 2.0. Di sini tap to earn prediction game-nya udah jalan, DEX-nya juga sudah terintegrasi. Nanti akan ada beta release selanjutnya nih. Nah, udah beta release, baru akan ada SnapX launch. Nah, udahnya akan ada listing ya. Nah, itu tuh. Nah, hasil dari kita mungut nih disebutnya ya, mulung ya. Hasil mulung di sini nanti bisa kita tukarkan saat dia sudah listing begitu ya.
Jadi ya memang lagi di alpha stage nih enak, kadang-kadang mereka suka bagi-bagi. Tapi kita nggak pernah tahu nih apakah ini akan boom atau enggak. Ya sama kayak dulu lah ya, kayak Uniswap, Pancake, kita nggak tahu bakal boom atau enggak. Taunya boom dan akhirnya tokennya luar biasa berharga. Nah jadi ya kita mentalitasnya ini adalah mentalitas mulung. We'll never know ya, taunya kita dapat emas begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update untuk SnapX. Selanjutnya kita sedikit lagi balik ke Ton ya. Jadi kalau gua pribadi sih melihat Ton ini, oh foundernya ditangkap bang, gimana bang? Hancur nggak bang? Kalau menurut gua ya mungkin ini kasusnya mirip-mirip kayak BNB lah ya. BNB dulu terjun payung setelah si CZ kena kasus ya, bahkan masuk penjara. Nah tetapi ya buktinya Binance gak hancur kan, ya cuma pendirinya saja yang kena gitu, pendirinya kena. Sekarang ya lu lihat CEO dari Binance sudah ada lagi yang baru, si Richard Tang kalau nggak salah ya. Nah dari ya jadi ya kalau menurut gua nggak akan beda jauh dari situ sih ya, at least yang gua lihat ya. Jadi ya kemungkinan besar akan ya nanti ada timnya lagi yang lain naik ke atas, ya sudah menurut gue sih tetap jalan aja kayak normal ya. Kecuali kalau ada permasalahan secara teknis gitu kayak dulu Luna, wah itu hancur gitu. Tapi kalau cuma foundernya kenapa, ya harusnya sih kalau apa namanya dia masih punya developer yang lain ya nggak masalah begitu. Dan kalau lihat sendiri secara TA ya Solana lagi Ton pun ya nggak lanjut terjun payung lagi gitu. Setelah news outage pun masih oke begitu. Jadi ya kalau menurut gue sih tenang-tenang aja. Tapi ya baik lagi kita harus sadar bahwa Ton ini resikonya tetap akan lebih besar dibandingkan dengan BTC dan Ethereum. Maka dari itu untuk menjaga resiko lo mitigasinya dengan ya alokasinya 70-30, 70% di BTC. Nah 30% di alts. Nah kalau kegedean ya jadi stres begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.